Belasan desa di Kabupaten Tanah Bumbu dilanda banjir dalam beberapa hari terakhir. Gedung DPRD Provinsi Kalsel yang baru resmi mulai dibangun di kawasan perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru. Di akhir segmen, kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah 3 masjid tertua di Kalimantan Selatan. Selamat pagi pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini Jumat 7 Juni 2024. Bersama saya Riana Anissa, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Belasan desa di Kabupaten Tanah Bumbu dilanda banjir dalam beberapa hari terakhir. Bencana alam ini akibat tinggi intensitas hujan di hampir semua wilayah di bumi bersujud, salah satunya di Karangbintang. Akibat banjir ini ribuan masyarakat terdampak dan terpaksa harus mengungsi. Ratusan rumah warga di Desa Karangbintang dan Selaselilau, Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu terendam sejak Kamis pagi. Banjir ini akibat kiriman air bah dari gunung di Batu Harang, Kecamatan Mantewe, yang mengalir ke Sungai Miri dan meluber ke permukiman masyarakat. Selain itu juga merendam ratusan hektar persawahan serta perkebunan karet. Untuk ketinggian air terparah di lokasi ini mencapai 1 meter. Menurut Camat Karangbintang, Syafrudin mengatakan, untuk akses jalan di Desa Karangbintang dan Sumberwangi juga terdampak banjir. Ia menyebut ketinggian air diprediksi akan terus meningkat karena hujan masih terjadi dan air dari gunung terus mengalir. Yang terdampak itu ada 2 desa, Desa Sumberwangi dan Desa Pandansari. Oke. Kemudian dari yang terdampak ini memang kami sudah punya data ya 2 desa karena yang langganan banjir itu sebenarnya Desa Selaselilau dan Desa Karangbintang. Rata-rata di sini kebun karet, Pak. Karet ya? Karet, ya. Jadi menghambat aktivitas ekonomi, Pak ya? Ya, Mengganggu aktivitas sangat-sangat mengganggu aktivitas. Selain di Karangbintang, belasan desa di sejumlah kecamatan lainnya juga terdampak banjir. Di antaranya Satuy, Sungai Loban, Kusan Hulu, serta Kusan Tengah. Bahkan di lokasi ini kondisi banjirnya lebih parah. Ribuan rumah tenggelam digenangi air sungai hingga masuk ke dalam rumah. Akibat banjir ini ribuan masyarakat terdampak dan terpaksa harus mengungsi. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Jelang Idul Adha 1445 Hijriah, peternak sapi dan kambing yang ada di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, mulai banyak mendapat pesanan. Namun untuk tahun ini, peternak sapi harus bersaing dengan sapi-sapi yang didatangkan dari luar Pulau Kalimantan. Mendekati perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, peternak hewan kurban di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, mulai ramai mendapat pesanan dari masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah kurban. Penjualan hewan kurban ini mulai dicari sejak 1 bulan menjelang Idul Adha, di mana tahun ini sapi jenis Bali menjadi incaran para pembeli. Sedangkan untuk harga sapi jenis Bali dibanderol mulai dari 20 juta rupiah. Salah satu peternak sapi mengaku untuk di tempatnya hingga saat ini sudah ada 30 ekor sapi yang dipesan. Namun ia mengaku pada tahun ini penjualan sapi tidak terlalu signifikan mengalami kenaikan, lantaran banyaknya sapi yang didatangkan dari luar Pulau Kalimantan. Hal itu tentu berdampak terhadap penjualan sapi yang diternak oleh peternak lokal. Kalau di tempat abang sendiri saat ini pesanan seperti apa, Bang?
Kayak pesan saya kurang lebih 30 ekor lah sudah. Ada penurunan atau peningkatan Bang dari tahun kemarin Bang? Kalau tempat saya peningkatan lah. Peningkatan, Cuma ya. petani-petani yang di lain yang agak Yang kasihan Bang ya? kasihan, agak ada penurunan lah. Peternak sapi berharap kepada pemerintah untuk membatasi kedatangan sapi dari luar Pulau Kalimantan, agar hewan ternak para peternak lokal dapat terjual menjelang Idul Adha tahun ini. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Gedung DPRD Provinsi Kalsel yang baru resmi mulai dibangun di kawasan perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Indonesia Open 2024 live iNews Breaking Sports. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalsel yang baru resmi mulai dibangun di kawasan perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu siang. Pembangunan kantor baru DPRD Kalsel seluas 2,9 hektar ini didesain dengan modern serta mengadaptasi kearifan lokal rumah adat Gajah Baliku dengan penerapan green building. Gubernur Kalsel Sahbiri Noor didampingi Ketua Pembina PKK Raudatul Jannah melakukan groundbreaking pembangunan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus peletakan batu pertama pembangunan rumah jabatan Gubernur Kalsel tahun anggaran 2024 di Banjarbaru Rabu siang. Groundbreaking dan peletakan batu pertama ditandai dengan pemancangan tiang pancang dan disaksikan oleh tokoh ulama serta dihadiri Kapolda Kalsel, Kejati Kalsel, dan Rem 101 Antasari dan jajaran kepala SKPD lainnya di lingkup Pemprov Kalsel. Sahbiri Noor mengatakan seiring dengan telah ditetapkannya kota Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalsel, maka segala aktivitas pemerintahan akan banyak terkonsentrasi di Banjarbaru, sesuai dengan master plan kawasan perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Kalau untuk di Banjarmasin, kantor-kantor di Banjarmasin gimana Pak Man? Iya, kalau sudah di sini siap kan mereka jadi satu terpadu kan di sini. Oke. Jadi memudahkan masyarakat untuk berurusan. Jadi yang di Banjar nanti untuk apa Paman? Nah, kita lihat apa diperlukan oleh pemerintah dalam bentuk provinsi dalam bentuk lain maupun bisa dikerjasamakan atau bagaimana. Kita lihat ke depannya itu. Tapi yang jelas kita melengkapi perkantoran kita di ibu kota provinsi ini. Sementara itu Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan mengatakan, pembangunan kantor baru DPRD Provinsi Kalsel seluas 2,9 hektar ini didesain dengan modern serta mengadaptasi kearifan lokal rumah adat Gajah Baliku dengan penerapan green building. Mengingat bangunan yang sangat luas dan dana yang tidak sedikit, nah juga waktu yang dibutuhkan juga kita perhitungkan. Maka dari itu kita targetkan dulu di 2025 akhir, ya mudah-mudahan bisa selesai. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Provinsi Kalsel menggelar upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di halaman kantor Sekdaprov Kalsel Rabu siang. Upacara dipimpin langsung Gubernur Kalsel Sahbiri Noor dan dihadiri seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kalsel beserta unsur Forkompimda. Gubernur Kalsel Sahbiri Noor bersama seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kalsel beserta unsur Forkopimda melakukan upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di halaman kantor Sekdaprov Kalsel Rabu siang. Sahbiri Noor dalam sambutannya mengatakan, capaian penurunan emisi gas rumah kaca di Banua mengalami peningkatan dari sebesar 25,4% pada tahun 2022 menjadi 38,3% di tahun 2023.
dari target sebesar 28,15%. Ia menyebut Pemprov Kalsel akan berkomitmen untuk terus mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dengan berbagai kegiatan yang melestarikan lingkungan. Dengan segala capaian maupun dengan keberhasilan lainnya, kita ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menjaga serta melestarikan lingkungan hidup di Banua kita. Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup Kalsel Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, rangkaian kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang sudah dilaksanakan Kalsel diantaranya aksi bersih sungai kawasan perkantoran, pembagian bibit pohon, inovasi desa, hingga puncaknya nanti akan dilaksanakan penanaman 8.000 bibit mangrove, serta bersih-bersih pantai di Desa Muara Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun tema nasional sendiri pada tahun ini yang diusung adalah penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. Artinya bahwa kita sama-sama akan menyelesaikan persoalan akar masalah dari krisis iklim itu sendiri dan juga melalui inovasi yang harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas. Usai apel memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, juga dilakukan penyerahan penghargaan untuk pemenang lomba bersih-bersih sungai, sekaligus penyerahan secara simbolis bibit pohon. Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, acara pentas seni mewarnai perpisahan peserta didik kelas TKB, alumni ke-9 PAUD Islam Terpadu Al-Falah Banjarbaru Rabu pagi. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan piala penghargaan kepada seluruh anak didik yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Beginilah penampilan peserta didik kelas TKB alumni ke-9 PAUD Islam Terpadu Al-Falah Banjarbaru bernyanyi di atas panggung Rabu pagi. Puluhan anak-anak TK ini ikut ambil bagian dalam memandu menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Mars Kota Banjarbaru. Sejumlah orang tua juga terlihat antusias mengabadikan penampilan putra-putrinya yang tampil dengan pakaian adat. Bu, ada harapan nggak kepada anak-anak keluaran dari Yayasan Pesantren Al-Falah Banjarbaru ini? Anak-anaknya semoga menjadi anak yang soleh-solehah, berharap mulia, bisa membanggakan orang tua, yang bisa lebih keagamannya lebih kuat lah. Hari ini Aal nari apa? Adat Minang. Seneng nggak Al? Senang. Selain menyanyi, peserta didik di PAUD ini juga dilatih untuk menghafal ayat-ayat pendek yang bermanfaat untuk bekal keimanannya. Kegiatan ini nampak sangat meriah dan berakhir penampilan tarian adat khas Minang serta penyerahan piala penghargaan kepada seluruh anak didik yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Dari Banjarbaru, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Setelah ini, kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah 3 masjid tertua di Kalimantan Selatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. BWF Asian Tour 2024 live exclusive only on iNews. Indonesia Open 2024 live iNews Bandung Sports. Today's officials are from Germany, led by outstanding goal. It's Ronaldo.
It's wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up all. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. Jatuhan longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Sejarah masuknya Islam di Kalimantan Selatan tidak terlepas dari keberadaan Masjid Sultan Suriansyah di Kuin, Banjarmasin. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Kerajaan Banjar. Masuknya Islam di Kalimantan setelah Pangeran Samudra masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suriansyah. Masjid Suriansyah memiliki bentuk arsitektur tradisional khas rumah Banjar. Bangunan awal berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 15 x 15 meter. Ornamen dan kaligrafi seperti masjid di Pulau Jawa menghiasi hampir setiap sudut masjid. Sisi-sisi masjid memiliki 17 pintu dengan 5 pintu utama di samping dan di depan masjid. Warna hijau dan kuning masjid mewakili warna mimbar masjid yang masih asli hingga saat ini. Di dalam masjid ada 4 buah tiang penyangga dari kayu ulin. Kayu ulin merupakan jenis kayu paling kuat yang terdapat di Pulau Kalimantan. Setiap unsur bangunan Masjid Suriansyah memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Mimbar Masjid Suriansyah juga masih asli, tidak ada perubahan sama sekali. Bentuknya seperti tangga dan memiliki ukiran kaligrafi dan ornamen khas Banjar. Mimbar seluruhnya terbuat dari kayu ulin dan menjadi ciri khas mimbar masjid di Kalimantan Selatan. Mimbar ini hanya dipakai khutbah ketika sholat Jumat. Empat tiang penyangga juga memiliki makna mendalam. Angka 4 mewakili jumlah huruf, lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Dalam ukirannya terdapat lambang bunga melati yang berarti agama Islam adalah ajaran yang harum. Di sisi melati ada kipas sebagai simbol Islam itu sejuk. Di atas tiang terdapat ukiran lipan yang merupakan lambang kerajaan Banjar ketika berperang. Ada beberapa ornamen yang mengandung filsafah. Itu diantaranya seperti ukiran yang berada di atas itu melambangkan kewibawaan seorang sultan. Kewibawaan seorang sultan, cuma dengan
menyadarkan sifat tawadhu beliau, rendah hatinya. Artinya beliau tetap bermasyarakat sebagaimana orang layaknya bermasyarakat. Di antaranya yang membuat mimbar itu Haji Muhammad Ali Al-Banjari. Haji Muhammad Ali Al-Banjari, nakas di sini ada dituliskan nakas Haji Muhammad Ali Al-Banjari, dan dapat diselesaikan oleh beliau pada hari Selasa. Hari Selasa, tanggalnya 27 Rajab, tahunnya 1292. Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansyah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Let's say thank you Allah for blessing us with good life in this world, and insyaAllah hereafter. Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansyah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Lokasi awal masjid berada di tepi Sungai Martapura. Karena terjadi erosi sungai, maka pada tahun 1932 dipindahkan ke Kelurahan Antasan Kecil Timur, sekitar 200 meter dari lokasi awal. Pada tahun tersebut pembangunan masjid dilakukan dengan swadaya masyarakat yang menolak bantuan Belanda dalam membangun masjid. Eksterior Masjid Jami tidak berbeda dengan Masjid Sultan Suryansyah, berbentuk segi empat dan ada teras sebagai pendopo masjid. Arsitektur ini hampir sama dengan gaya masjid yang berada di Pulau Jawa. Hal tersebut mungkin disebabkan masuknya pengaruh Islam di Kalimantan berasal dari Kerajaan Demak. Bahan dasar konstruksi masjid terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin atau kayu besi adalah kayu khas Kalimantan yang semakin lama akan semakin kuat. Warna hijau dan kuning mendominasi eksterior masjid yang melambangkan ciri khas Kerajaan Banjar. Awal masjid ini berdiri di dekat Kali Martapura. Jaraknya antara Kali Martapura dengan masjid yang ada ini kurang lebih 250 meter. Tapi karena di situ ada erosi, terjadi erosi sehingga masjid itu dipindah ke sini. Awal pembangunannya di masjid yang lama itu tanggal 17 Syawal hari Ahad, hari Sabtu, 17 Syawal hari Sabtu tahun 1195 Hijriah. Masjid Jami Banjarmasin berdiri di area tanah seluas hampir 2 hektar. Kawasan masjid digunakan untuk kegiatan agama Islam seperti pengajian rutin, majelis taklim, dan kegiatan lainnya. Bangunan masjid berukuran 40 x 40 meter dan bisa menampung sekitar 1.500 jamaah. Penyangga utama terbuat dari kayu ulin sebanyak 17 buah serta terdapat 4 pendopo sebagai pintu utama dengan atap berjenjang 3 lantai. Peninggalan sejarah Masjid Jami yaitu mimbar yang berciri khas dan berornamen Banjar, beduk masjid dan sumur tempat mengambil air wudhu pada tahun 1934. Pada awal mula masyarakat mengambil air wudhu di sungai yang mengalir di Banjarmasin. Karena itu masjid tua di Banjarmasin didirikan di dekat sungai. Sumur tersebut hingga kini tidak pernah kering walaupun terjadi kemarau panjang. Pada prasasti yang terdapat di mimbar Masjid Jami tertulis tanggal pembangunan masjid pada 17 Syawal 1195 Hijriah. Mimbar ini mirip dengan bentuk mimbar Masjid Sultan Suryansyah. Beduk masjid berbahan kayu ulin juga berasal sejak masjid berdiri. Beduk tersebut sempat terabaikan di bagian belakang masjid setelah pindah lokasi. Penemuan beduk tersebut berdasarkan petunjuk dari seorang ulama dari luar Banjarmasin yang menyatakan beduk tersebut adalah peninggalan awal Masjid Jami. Beduk tersebut kini hanya digunakan pada sholat Jumat dan peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan.
Ya pemirsa, di pusat kota Martapura berdiri megah Masjid Agung Al-Karomah Martapura yang dibangun pada tahun 1863 Masehi. Ini menjadikannya masjid ketiga yang tertua di Kalimantan Selatan. Sejarah pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura berawal seorang ulama besar Asia, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Guru Kalampayan, yang ingin membangun masjid untuk mempersatukan masyarakat Islam Martapura dalam beribadah ketika masa penjajahan Belanda. Pembangunan masjid membutuhkan 4 tiang soko guru sebagai penyangga utama masjid. Tugas pun dibebankan kepada Haji Muhammad Apip alias Datu Landak untuk mencari kayu ulin yang berada di perkampungan Dayak, Kalimantan Tengah. Perjuangan Datu Landak dan rombongan ke Kalimantan Tengah akhirnya mendapat kayu ulin yang panjang dan berat itu ke Martapura melalui Sungai Barito. Masjid Al-Karomah ini didirikan atas inisiatif tokoh-tokoh ulama, yakni pada tahun 1280 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1863 Miladiah. Tokoh-tokoh masyarakat itu berunding untuk memiliki masjid yang permanen. Karena sejarahnya pada sebelumnya itu masjid itu pernah ada dan dibakar oleh Belanda. Nah, sehingga karena masyarakat Martapura masyarakat agamis, maka timbul pemikiran dari tokoh-tokoh orang kaya, masyarakat, ulama dan sebagainya untuk membangun sebuah masjid yang permanen. Akhirnya diputuskanlah membangun masjid itu, gitu ceritanya. Pada awalnya Masjid Al-Karomah dibangun berbentuk bujur sangkar dengan 4 tiang penyangga utama dengan tinggi sekitar 20 meter. Luas masjid pertama kali yaitu 37,5 kali 37,5 meter, dan selain tiang penyangga, peninggalan bersejarah Masjid Al-Karomah adalah mimbar masjid dan beduk. Keduanya dibuat dengan kayu ulin yang sama dengan tiang penyangga. Mimbar masjid berbentuk khas Kalimantan Selatan yang menyerupai tangga. Pada mimbar tersebut terdapat ukiran khas Banjar dan kaligrafi yang mewakili Islam. Sama seperti tiang dan mimbar, beduk Masjid Al-Karomah berasal dari penyangga rakit yang terbuat dari kayu ulin. Kayu tersebut dijadikan beduk yang masih digunakan sampai sekarang. Beduk tersebut juga memiliki ukiran khas Banjar. Jadi benda bersejarah dari awal masjid ini berdiri yaitu tiang, mimbar, dan beduk. Oh iya, artinya bagian dari tiang-tiang masjid, lalu artinya setelah dibangun masjid, yang namanya masjid itu ada mimbar. Nah, oleh karena itu mimbar inilah dibangun itu untuk menjadi, kata orang sekarang ada podium, ada fokusnya tentunya untuk khutbah, untuk khatib, maka ada mimbar. Nah, mimbar ini pun dibangun bersamaan dengan didikannya masjid. Karena tiap masjid itu ada mimbarnya. Kayunya pun dari kayu ulin juga. Masjid Al-Karomah selalu ramai dikunjungi setiap hari. Tidak hanya masyarakat Kalimantan Selatan saja, tetapi dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri pun mempercayai karomah yang terdapat di masjid ini. Beberapa orang meyakini Masjid Al-Karomah selain tempat ibadah juga tempat ziarah karena dibangun oleh para tokoh ulama Kalimantan Selatan. Bangunan awal Masjid Martapura saat ini ada di dalam bangunan utama Masjid Al-Karomah. Bahkan tempat imam pemimpin sholat pertama masih terjaga dengan baik. Sisi sejarah Masjid Al-Karomah menjadikan masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai wisata religius. Karena umumnya mereka yang berkunjung ke Martapura akan menyempatkan diri beribadah di masjid termegah dan tertua di Martapura, Kabupaten Banjar ini. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Riana Nisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.